Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah terkubur. Dan masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, pada hari kedua dalam oktav Paskah ini kita memperingati Santo Yohanes, penulis Injil. Padahal kita tahu bahwa Santo Yohanes dalam Injilnya, Injil Yohanes, tidak menuliskan mengenai kisah kelahiran Tuhan. Namun mengapa justru diperingati pada saat ini? Tidak diubah menjadi ini peringatan Santo Matius atau Santo Lukas yang menuliskan kisah mengenai kelahiran Tuhan. Yang menuliskan Injilnya kan, yang menulis kelahiran kan dua Injil itu, yaitu Matius dan Lukas. Tapi mengapa Yohanes tidak? Justru kita seringkali terpancing dengan kata itu. Padahal dalam 3 bacaan yang ada pada saat hari raya Natal kemarin, yakni malam Natal, Natal Fajar, dan Natal Siang, itu 3 bacaan itu mengandung 3 sisi dari Natal. Nah, Santo Yohanes sebetulnya menuliskan salah satu sumbangan, yakni sisi yang ketiga, yakni Tuhan tidak hanya Dia yang lahir saja, tetapi juga sebetulnya Dia yang sudah ada sejak dulu kala. Bahkan semenjak penciptaan dunia pun itu sudah ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan di sana kita bisa melihat ada 3 sisi itu, supaya jelas. Sisi yang pertama adalah kelahiran melalui rahim Bunda Maria. Sisi yang kedua adalah Dia lahir di tengah-tengah manusia. Sisi yang ketiga adalah preeksistensi dari Dia Sang Firman itu sudah ada semenjak dahulu kala. Nah, kita bisa melihat itu 3 sisi itu. Nah, sekarang kalau peringatan Santo Yohanes selalu hubungannya ada di dalam kisah Injil hari ini, yakni mengenai iman akan kebangkitan Tuhan. Dan iman akan kebangkitan Tuhan itu dia tidak seolah-olah tidak melalui proses yang panjang. Karena pengenalan dia, kedekatan dengan dia dengan Tuhan, sehingga dia seolah-olah sudah disiapkan betul oleh Tuhan. Setiap peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia lalu bisa memaknai, mengambil makna dalam hidupnya. Jadi peristiwa tentang kehilangan jenazah Tuhan di makam, dia langsung mudah untuk memaknai bahwa dia bangkit, tidak menunggu proses yang lain. Kalau demikian kita bisa melihat identitas namanya Yohanes, yakni Yahweh yang mengasihi, dia atau dia yang dikasihi oleh Yahweh, oleh Tuhan. Berarti kedekatan dengan Tuhan ini sungguh-sungguh merasuk di dalam dirinya, sehingga dia dengan mudah bisa menangkap apa yang menjadi peristiwa dalam kehidupan. Ini bacaan Injilnya dan juga yang kita peringati hari ini. Nah, sekarang bagi diri kita bacaan ini berbicara apa? Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan,
hidup selalu ada dalam satu peristiwa yang kita alami dan kita misalnya kita lakukan dalam peristiwa-peristiwa itu. Dan peristiwa-peristiwa yang kita alami itu, apakah kita juga mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan untuk diri kita? Dalam setiap peristiwa, entah peristiwa sedih, entah peristiwa yang membahagiakan, Tuhan sebetulnya mempunyai pesan apa sih untuk kita? Tentu saja ini jawabannya tergantung dari kedekatan kita dengan Allah. Allah sebetulnya mau menyapa apa? Karena masing-masing orang di sana, kalau kata Injil, nas yang lain mengatakan domba-domba itu dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Berarti tanda bahwa setiap hari, setiap domba yang menyapa Tuhan pasti akan disapa. Maka peristiwa-peristiwa yang dialami oleh setiap orang itu juga akan merupakan samaan dari Tuhan untuk kita. Nah, kita memaknai apa? Misalnya kalau peristiwa sedih, peristiwa yang memprihatinkan, Tuhan menyapa apa sih sebetulnya dalam diri kita? Tentu sapaan Tuhan, kalau itu peristiwa yang memprihatinkan atau yang menyedihkan, Tuhan pasti, kalau itu Tuhan, itu menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita siap untuk bisa melakukan aktivitas atau kelanjutan dari tanggapan atas sikap atau peristiwa yang membuat kita berduka. Ibu bapak, saudara terkasih, ini tergantung dari kedekatan kita dengan Allah. Yohanes dekat, maka dia mudah memaknai setiap peristiwa yang dia hadapi. Maka kita pun kalau dekat, maka kita akan mudah memaknainya. Maka kalau ada peristiwa sedih, kita tidak akan kerontor-rontor atau berpanjangan dalam bersedih. Kalau kita bersuka cita, kita tidak akan euforia, tetapi kita bisa memaknai bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu hiburan bagi diri kita. Nah, saudara kasih Tuhan, maka mari kita mencoba untuk memaknai kehidupan kita ini dengan lebih jeli lagi. Selamat